Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazli Nabawi dengan NIM 21109111023. Jadi pada video ini saya izin untuk mempresentasikan bagaimana cara menyelesaikan contoh soal pada buku termodinamika Cengel. Eh, Mohon tunggu sebentar. Izin teman-teman. Izin Bapak dan teman-teman. Jadi untuk pertama-tama di sini kita mengetahui bahwa pada soal ada sebuah sistem turbin steam di mana memiliki asumsi bahwa dia itu adalah adiabatik yang mempunyai 5 megawatt. Jadi pada soal ini kita disuruh mencari delta H, delta KE, dan delta PE. Lalu kita disuruh mencari kerja per unit massa dan eh, laju aliran massanya. Jadi eh, untuk tahap pertama kita asumsikan bahwa pada sistem ini adalah steady state. Lalu di mana ketika sebuah sistem itu steady state, maka untuk delta MCV itu sama dengan nol dan delta ECV sama dengan nol juga. Dan untuk asumsi kedua, dari soal kita mengetahui bahwa sistem ini adalah diabatik sehingga tidak memiliki perpindahan panas. Jadi pada soal kita mengetahui bahwa P1 sama dengan 2 MPa, T1 sama dengan 400 derajat Celcius, V1 sama dengan 50 meter per sekon, dan Z1 sama dengan 10 meter. Di mana ini adalah pada tingkat kondisi 1. Dan pada tingkat kondisi kedua, kita mengetahui bahwa nilai P2-nya sama dengan 15 kPa, X2 atau X2 adalah 0,90, V2 sama dengan 180 meter per sekon, dan Z2 sama dengan 6 meter. Di mana P1, P ini adalah tekanan, T adalah temperatur, V adalah kecepatan, lalu ada X di mana X ini adalah kualitas. Jadi untuk tahap pertama, kita mengetahui bahwa M1 M M M1 dot dan M1 dot itu sama dengan M2 dot di mana nilainya itu sama yaitu M dot. Jadi untuk cara mencari uh, pertanyaan pertama, kita cari bahwa kita ketahui bahwa nilai P1 dan T1 pada kondisi 1 yaitu 2 MPa dan 400 derajat Celcius. Lalu kita lihat pada tabel A6 di mana pada tabel A6 kita mengetahui H1-nya itu adalah 3248,4 kilojoule per kilogram. Lalu pada keluaran turbin kita mengetahui bahwa eh, alirannya itu merupakan campuran di mana kita lihat memiliki tekanan sebesar 15 kPa. Dari situ kita dapat melihat pada tabel bahwa nilai HF dan HFG-nya itu diketahui bahwa pada tabel nilai HF itu 225,94 dan HFG-nya itu 2300. Untuk nilai HFG-nya itu 2372,3. Dan untuk nilai X2 dapat kita lihat pada soal di mana pada tingkat keadaan 2 nilai X2-nya itu adalah 0,90. Dari sini kita dapat mencari nilai H2 di mana untuk rumus H2 itu adalah HF ditambah X2 dikali HFG. Di mana jika kita tidak mengetahui nilai HFG dari tabel, kita dapat mencari dengan rumus HG dikurang HF. Di mana HG dan HF sudah pasti kita dapatkan pada tabel.
Lalu kita substitusikan nilai-nilai yang kita dapatkan tadi pada rumus tadi, di mana nilai HF itu adalah 225,94. Kita tambahkan dengan nilai X2, di mana nilai X2 adalah 0,90. Kita kalikan dengan nilai HFG 2372,3. Sehingga didapatkan nilai H2 adalah 2361,01 kilojoule per kilogram. Lalu selanjutnya, setelah kita dapatkan nilai H2, kita dapat mencari nilai delta H, di mana untuk rumus dari delta H itu adalah H2 dikurang H1. Di mana untuk nilai H2 kita dapatkan dari rumus tadi, yaitu 2361,01. Lalu kita kurangkan dengan nilai H1, di mana nilai H1 kita dapatkan dari tabel tadi, yang ini, yang di atas. Sehingga nilai itu 3248,4. Kita kurangkan, lalu kita dapatkan hasil dari delta H-nya itu adalah minus 887,39 kilojoule per kilogram. Lalu kita cari untuk nilai delta KE-nya, di mana KE ini adalah energi kinetiknya. Rumus awal dari energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Namun pada soal steam turbine ini, kita mengetahui bahwa steam turbine ini memiliki dua kondisi, di mana ada kondisi kedua dan kondisi satu, di mana dari rumus tadi setengah mv kuadrat. Berarti untuk nilai V-nya itu ada di dua kondisi, V2 dan V1. Dan nilai M dapat kita hilangkan. Sehingga setelah digabungkan, rumus yang kita dapatkan untuk mencari delta KE yaitu V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2. Lalu nilai V2 dan V1 ini kita ketahui dari soal tadi, di mana V1-nya itu adalah 50 meter per sekon dan V2-nya adalah 180 meter per sekon. Kita masukkan nilainya, kita substitusikan, lalu kita kuadratkan, lalu kita bagi dua. Lalu jangan lupa untuk melakukan konversi satuannya, di mana eh, nilai meter per sekon kuadrat tadi kita ubah menjadi kilojoule per kilogram, di mana caranya itu adalah dengan membagi 1 kilojoule per kilogram per 1000 meter kuadrat per sekon kuadrat. Sehingga nilai delta KE yang didapatkan adalah 14,95 kilojoule per kilogram. Lalu selanjutnya kita mencari delta PE atau energi potensialnya, di mana rumusnya yaitu G dikali Z2 dikurang Z1. Di mana untuk nilai G adalah gravitasi dan untuk nilai ketetapannya adalah 9,81 meter per sekon kuadrat. Lalu untuk nilai Z2 dan Z1 itu dapat kita lihat pada soal, di mana untuk nilai Z1 itu adalah 10 meter dan Z2-nya adalah 6 meter. Lalu nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, kita substitusikan pada rumus tadi, di mana untuk nilai G-nya itu adalah 9,81 meter per sekon kuadrat, dikali dengan 6 dikurang 10 meter. Lalu kita konversikan juga nilainya ke kilojoule per kilogram, dengan cara mengkalikan dengan 1 kilojoule per kilogram per 1000 meter kuadrat per sekon kuadrat. Sehingga untuk nilai delta PE yang didapatkan adalah minus 0,04 kilojoule per kilogram. Lalu untuk mencari nilai B, untuk mencari pertanyaan pada yang bagian B, kita menggunakan rumus E dot in dikurang E dot out sama dengan DE sistem per DT, di mana DE sistem dan DT ini kita anggap steady sehingga nilainya itu 0, sehingga dihilangkan. Lalu kita pindah ruaskan nilai E out sehingga didapatkan nilainya itu E dot in sama dengan E dot out. Di mana untuk rumus dari E dot sendiri adalah T dot ditambah M di M dikali jadi untuk rumus dari E dot tersendiri adalah Q dot ditambah W dot ditambah M dot dikali H1 ditambah V V kuadrat per 2 ditambah G dikali Z. Karena nilai kita asumsikan bahwa pada sistem kita ini adalah steady dan adiabatik, maka nilai
perpindahan tadi, perpindahan panas atau Q tadi kita hilangkan, dan nilai M nilai W in kita hilangkan juga. Sehingga untuk rumus akhirnya itu adalah M dot dikali H1 ditambah V1 kuadrat per 2 ditambah G dikali Z1 pada kondisi 1 atau pada E dot in. Lalu pada W dot out ditambah M dot dikali H2 ditambah V2 kuadrat per 2 ditambah G kali Z2 untuk pada kondisi 2. Lalu kita jadikan eh, rumus akhirnya itu karena kita disuruh mencari nilai W dot out, eh, kita ubah menjadi W out. Rumus akhirnya itu adalah nilai M dot ini kita hilangkan karena kita asumsikan karena tidak kita anggap. Lalu rumus akhirnya itu menjadi H2 dikurang H1, maaf, minus dikali H2 dikurang H1 ditambah V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2 ditambah G dikali Z2 dikurang Z1. Di mana nilai H2 dikurang H1 ini adalah rumus dari mencari delta H tadi. Dan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2 ini adalah rumus untuk mencari delta KE tadi. Dan rumus G dikali Z2 dikurang Z1 ini merupakan rumus untuk mencari delta PE tadi. Itu energi potensialnya. Sehingga untuk nilai-nilainya tinggal kita substitusikan saja. Di mana untuk nilai delta H adalah minus 887,39. Kita tambahkan dengan 14,95 dikurang 0,04. Sehingga didapatkan hasil dari W out-nya adalah 872,48 kilojoule per kilogram. Lalu untuk mencari eh, yang bagian C ya, di sini kan diminta untuk mencari laju aliran masanya, di mana kita mengetahui nilai W dot out itu adalah 5 megawatt, di mana 5 megawatt ini kita konversikan menjadi kilowatt dengan cara mengkalikannya per 1000. Jadi kita kalikan 1000, di mana 5 kali 1000 itu adalah 5000 kilowatt. Dan satuan kilowatt itu sama dengan kilojoule per second. Jadi nilai rumus untuk mencari M dot adalah M dot sama dengan W dot out per W out, di mana W dot out tadi adalah 5000 kilojoule per second dan W out yang kita dapatkan tadi pada bagian B yaitu 872,48 kilojoule per kilogram. Sehingga untuk nilai M dot atau laju aliran masanya itu adalah 5,73 kilogram per second. Mungkin itu saja dari saya untuk presentasi mengenai contoh soal 57 pada buku buku Cengel Termodinamika. Itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.